Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik aja. Selamat datang kembali di channel Study with Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan kali ini kita masih berada di playlist analisis dan strategi algoritma yang ibu dosen saya adalah Ibu Saniati dan juga mendapatkan referensi dari Bapak Insinyur Rinaldi Munir. Ya, dan kita masuk di episode kedua. Sebenarnya di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kompleksitas algoritma. Dan di dalam atau di jenis kompleksitas algoritma itu ada kompleksitas waktu dan ruang yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi apa itu kompleksitas waktu dan ruang? Kita masuk ke materi langsung. Kompleksitas waktu dan ruang. Ada kompleksitas waktu dan ada kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu dulu. Kompleksitas waktu atau biasa disimbolkan dengan time kemudian dalam kurung n gitu ya. Waktu keberapa gitu. Kompleksitas waktu diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sesuai fungsi dari ukuran masukan berapa. Gitu. Jadi nanti asumsinya semakin besar masukan data atau semakin besar data yang kita butuhkan, itu juga kompleksitas waktunya semakin bertambah. Gitu. Kemudian kompleksitas ruang disimbolkan dengan S dalam kurung N. Ya, S ini yang anggap aja storage gitu ya. Diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Jadi semakin banyak masukan juga, ruang juga akan semakin berkurang dan semakin kompleks. Gitu. Kalau untuk waktu, berarti waktu untuk menjalankan sebuah programnya makin banyak gitu ya, atau semakin kompleks gitu. Kalau di kompleksitas ruang, itu memorinya yang membutuhkan space yang lumayan atau yang sedikit lebih banyak, tergantung berapa masukan data yang kita butuhkan. Nah, dengan menggunakan kebesaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan N. Gitu. Jadi semakin besar masukan kita, kompleksitas waktu dan ruang juga semakin bertambah. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan paham. Nah, kita fokus ke kompleksitas waktu saja. Kenapa? Karena kalau kompleksitas waktu aja itu bertambah, apalagi kompleksitas ruang. Gitu. Kita masuk ke kompleksitas waktu. Terbagi menjadi 3. Ada kasus terburuk atau time max. Ya, dalam kurung N. Itu kebutuhan waktu maksimum. Nah, ini adalah kompleksitas waktu untuk kasus terburuk. Jadi, waktu untuk pengeksekusian program kita itu paling buruk berapa? Gitu. Itu disebut juga dengan worst case. Kemudian kasus terbaik. Nah, ini kebalikannya kalau di sini T max atau time max, ini T min atau minimum, kebutuhan waktu minimum. Kompleksitas waktu untuk kasus terbaik. Jadi paling cepat tuh, paling cepat waktu untuk menjalankan program kita tuh berapa lama. Oke, atau disebut juga dengan base case. Gitu. Kemudian yang ketiga ada kasus rata-rata. Time average atau disingkat aja AVG gitu. Dalam kurung N, kebutuhan waktu secara rata-rata. Oke, kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau ya average case. Gitu aja teman-teman ya. Jadi gampang aja untuk kompleksitas waktu atau pembagian jenis kompleksitas waktu ini. Gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Jadi misalnya saya punya sebuah studi kasus sequential search, oke, dengan pseudocode-nya seperti ini. Nah, ini kenapa saya jelaskan di video pengantar analisis dan strategi algoritma kalau teman-teman harus finish dulu algoritma 2, yaitu karena contoh-contoh kita itu kebanyakan menggunakan materi yang ada di algoritma 2 gitu. Dan itu kenapa merekomendasikan kepada teman-teman untuk bisa pseudocode-nya dulu ya, karena untuk notasi algoritma kita pakai pseudocode ya supaya lebih ngacu ke pemrograman dan mudah dibaca aja. Gitu teman-teman. Nah, untuk kasus terbaik dulu. Kasus terbaik bila array indeks ke 0 itu sama dengan key atau kita menemukan apa yang kita cari pada array indeks ke 0, data pertama. Jadi bayangin, ketika kita nyari sebuah data angka 1 misalnya. Oke, atau 10 deh. Kita nyari 10. Kemudian kita cek di array. Kita cek di array. Nah, data 10 tadi berada di data pertama pada array atau indeks ke 0 pada array.
Oke, jadi itulah kasus terbaik kita. Data langsung ditemukan pada data pertama atau indeks ke-0 dari array. Kasus kita selesai. Jadi kasus terbaik itu bila array indeks ke-0 itu adalah key. Atau yang kita cari berada di array indeks ke-0 data pertama. Itu kasus terbaik. Kemudian, kasus terburuknya itu kalau array indeks ke-n sama dengan key. Atau key tidak ditemukan. Jadi udah dicek tuh dari berapa banyak data di dalam array, indeks 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, tidak ditemukan juga apa yang kita cari. Nah, itulah kasus terburuknya. Jadi program kita jalannya lama gitu ya, jalaninnya lama tapi nggak ketemu. Nah, itu kasus terburuknya. Oke, jadi di sini time max atau T max sama dengan N. Datanya tidak ditemukan. Gitu. Kemudian kalau kasus rata-ratanya, nah ini agak sedikit tricky atau sedikit perlu perhitungan di sini. Jadi seperti ini kasus rata-ratanya. 1, 2, 3 sampai data ke N per N. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ketika data yang kita temukan berada di indeks pertama, kita perlu satu kali aja ngecek datanya. Kalau ditemukannya pada indeks ke-1, data kedua, ya berarti perlu 2 kali gitu ya. Dari pertama menuju kedua, jadi 1, 2. Sampai seterusnya 3, 4, 5 sampai ke N. Per N. Ya, per banyaknya data berapa? Itu kan untuk cara kita ngitung rata-rata ya. Lalu di sini disederhanakan 1/2n, oke, dikali atau dalam kurung 1 plus n per n. Nah, ini bentuk sederhana dari 1 plus 2 plus 3 plus sampai ke n per n. Ini bentuk sederhananya. Itu. Mudah-mudahan teman-teman paham nih. Kemudian, sama dengan 1/2 1 plus n. Bentuk sederhana juga dari ini. Jadi anggap aja ini ngambil n per n, n-nya habis. Jadi tinggal 1/2 1 plus n ini. Oke. Kemudian inilah hasilnya. Jadi 1 plus n per 2. Jadi gampang aja ya. Ini berarti 1 kali 1, ini 1 n gitu per 2. Jadi penyebutnya dialihkan ke bawah. Itu. Dan sepertinya jarang sekali kita disuruh sama si dosen untuk menghitung kasus rata-rata ya, kecuali kasus terbaik dan terburuk itu sering diberikan. Gitu. Jadi untuk kasus rata-rata ini tergantung kepada studi kasus kita. Kalau misalnya teman-teman punya studi kasus selain sequential search, cara kita ngitungnya bukan seperti ini. Gitu. Jadi berhubung ini sequential search, kita tahu alurnya seperti apa, cara kerjanya gimana, jadi cara ngitungnya seperti ini. Beda kasus, beda cara menghitung kasus rata-ratanya. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan paham. Dan di video selanjutnya, kita akan masuk di kompleksitas waktu asimtotik atau biasa disebut juga dengan Big O. Gitu. Kenapa kok video ini sangat cepat atau beda dari video-video yang lain gitu? Ya karena referensi saya sedikit dan tidak terlalu banyak juga materi di referensi yang saya dapat. Jadi mungkin ini aja yang dapat saya berikan materinya. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Dan di video selanjutnya di kompleksitas waktu asimtotik atau Big O, kita juga akan belajar mengerjakan soal yang biasanya jenis soal tersebut diberikan sama si dosen untuk kita kerjakan. Itu ya. Dan saya Yunus Abriansyah pamit. Thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits. See you teman-teman semua.